Lahir dan besar dari keluarga militer membuatnya tumbuh menjadi sosok yang disiplin, pekerja keras, pantang menyerah dan berjiwa nasionalis. Nilai-nilai itulah yang selalu melekat sejak ia menjalani pendidikan dasar hingga berkarir gemilang sebagai profesional dan pengusaha nasional. Baginya, pemimpin harus memberikan harapan dan mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Kini, ia siap melayani dan berkontribusi pada tumbuhnya industri di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Sahabat Media Indonesia, episode ini saya ajak Anda untuk menemui seorang pengusaha nasional, profesional yang berkarir gemilang. Pada 2011, beliau dinobatkan sebagai Young Global Leader oleh World Economic Forum. Beliau juga membawa Indica Energy sebagai Global Growth Companies. Tahun sebelumnya, 2010, dijadikan oleh Asia Money sebagai Best Executive di Indonesia. Saat ini beliau juga menjadi komisaris di beberapa perusahaan ternama. PT Grab Indonesia, Sampurna Retail Community, PT Rukun Raharja, dan banyak yang lain. Beliau juga sangat aktif di kegiatan sosial dan kemanusiaan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Dewan Penyantun Masyarakat Ekonomi Syariah dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional. Sahabat Media Indonesia, Bung Arsyad Rashid. Salam. Terima Salam kasih. Sehat, Pak. Salam sehat. Saya mulai dari perjalanan karir Anda mengibarkan bendera Indica. Jadi kalau mulai cerita nih, Iya. jadi kalau dibilang karir ada dua, berusaha dan karir. Kenapa? Jadi kalau mau cerita mundur sedikit, awalnya waktu itu sebetulnya usahanya mulai 94-95. 94 dan 95. 94 lah. Waktu itu saya buat perusahaan namanya PT Prabu Wahana. Ya. PT Prabu Wahana ya. Karena Prabu itu salah satu nama saya itu panjang. Ya, panjang sekali, Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuni, wah panjang. Mangkunegaran kalau tidak salah. Prabunya itu, nah itu diambil dari situ. Jadi waktu itu PT Prabu Wahana. Terus itu 94 saya ingat. Terus 95 saya ingat sekali teman saya, saudara saya, adik saya, Agus pulang dari Bapak Agus Lasmono. Ya. Pulang dari Amerika, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya dia join, masuk. Itu saya mulai dengan software company. Ya, nah terus berlanjut jalan, nah tepat 96 itu ada lahirnya namanya Indica. Nah, kenapa bisa namanya Indica adalah, jadi waktu awal perbuahan, terus ngobrol berdua, si Agus bilang sama saya, bro, ini namanya kurang ini dia bilang. Ntar kalau kita mendunia dan segala macem, ya kan ini nggak kayak Sony nih, kayak gitu kan. Akhirnya we try to find satu nama, gitu kan. Nah, karena kebetulan bisnis yang kita geluti waktu itu adalah software, value added telecommunication, kita mulai melihat radio pada waktu itu, kita lihat TV production. Akhirnya itu adalah kan multimedia dan informatika, gitu. Nah, kalau tidak salah kepanjangannya Industri Media dan Informatika ya. Yes, jadi dari industri multimedia dan informatika itulah keluar yang namanya Indica. Oke. Ya. Nah, disitulah lahir nama Indica di 96, gitu. Nah, di sisi itulah makanya kenapa saya katakan usaha, pengusaha dan juga karir. Karena selalu saya berpikir dua. Kita harus tahu di mana posisi kita. Kadang-kadang kita sebagai pemegang saham,
Lalu kalau kita juga diangkat sebagai pengurus di dalam perusahaan tersebut, kita harus menjadi pengurus. Then you become the professional. Yep. So you become shareholders and professional. Yep. Dengan topi yang berbeda. Karena berbeda. Kalau pemegang saham kan pemikiran kita gimana dividennya, value dari pengennya gimana nih, gitu kan, Dev. Kalau pengurus bagaimana meng-create value itu, ya kan, dan membagi dividen nanti nih dari hasil yang ada. Perjalanan dari 96 sampai 2021. Itu adalah wujud konsistensi, profesionalisme, pengabdian, ya. Dan tidak banyak yang bisa melakukan itu. Sebetulnya ya pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaupun gimana pun Tuhan ini, saya percaya gini, kalau kita fokus ya, kita kerja gitu ya, ada aja lah itu jalannya. Tapi publik juga banyak tahu ya kalau Indika ini Indika Entertainment, Nah, produksi sinetron FTV ya. betul. Termasuk juga radio ya, Betul, Indika betul. FM ya. Iya. Itu yang Tahun banyak. 96 waktu mulai itu saya bikin yang TV production. Saya tuh ada namanya saudara Leo Sutanto tuh. Iya. Kalau Leo Sutanto tuh sekarang apa nama perusahaannya yang terkenal, dia buat production house juga ya. Nah dulu saya sama dia tuh, kita kan join antara saya, Agus, dan Leo kita buat. Itulah lahirnya Indika Entertainment. Oke. So pernah bikin sinetron, Iya. ya kan? Pernah bikin sinetron. Jadi waktu itu sampai apa sinetron judulnya Cinta, Iya, lah. betul. Terus yang lain Janji Hati lah. Dan itu produksinya cukup banyak ya. Lumayan. Nah jadi saya pernah menggeluti bisnis itu, radio, ya kan, terus value added telecommunication pada waktu itu. Ya itu tadi kita coba. Iya. Ya, berbagai macam usaha sampai kalau bicara kepada Indika Energy sendiri itu lahir tuh di tahun 2000-an. 2000-an ya. 2000-an karena waktu itu setelah krisis dan segala macam, kalau boleh saya cerita ke Iya. Indika Energy Iya. nih ya, itu saya dan Agus pada waktu itu kita awalnya tuh istilahnya mau bangun pembangkit listrik awalnya, ya. Karena mau bangun pembangkit listrik, terus waktu itu financing susah, ya. Iya. Kenapa? Karena Indonesia baru krisis, dianggap political crisis. Jadi kalau secara politik itu dibilang highly political, risknya tinggi, Iya. financing susah. Amerika nggak ada, Jepang. Terus waktu itu kita berpikir, pikir negara yang mungkin mau ambil risiko tuh Cina waktu itu, China. Jadi kita pikir kita ke China aja, lari ke China kita. Ya, untuk mencari itu tadi yang membangun pembangkit listrik rencananya di Jawa Barat waktu itu. Sudah itu untuk mencari financingnya. Lari jalan ke Cina, sampai di sana bicara, to make story short pada waktu itu mereka bilang saya butuh batu bara. Si China ini ya. Jadi salah satu kayak PLN-nya China lah gitu ya. Terus kita kaget juga, saya kaget. Kita kaget, dia bilang, "Loh, bukannya Anda produsen batu bara terbesar," gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang enggak, dia bilang ini ada polusi baru dari mana di Cina, yang dimana government akan mengatakan bahwa 50% apapun yang ada mau di reserve. Oke. Akhirnya udah, dia bilang wah, ya serius nih, ya udah. Terus dia bilang gini aja deh, Anda cari perusahaan batu bara, beli kami dukung, kata China, karena kita butuh batu bara itu. Terus kita balik, kita lihatnya dapat satu perusahaan nih batu bara waktu itu. Dapat tanda tangan udah gini, China-nya mendukung, memang bukan rezeki, ada aja, nggak jadi tuh Pak. Akhirnya tapi udah janji sama China kan, udah janji sama perusahaan China ini, kita bilang waduh gimana nih. Akhirnya apa yang terjadi, saya muter tuh, saya ingat banget, saya datengin setiap perusahaan batu bara di Indonesia, yang besar-besar dari Bukit Asam, ke Rutmin, ke ini, sampai ketemu satu perusahaan namanya PT Kideko Jaya Agung. Kideko Jaya Agung. Ya. Saya ke sana ketemu sama marketing directornya, namanya Mr. Kim waktu itu. Saya ketemu, terus saya bilang saya mau beli ini, mau berapa besar? Kita tanya, kita bilang mau China gini-gini. Terus dia apa dia bilang? Kenapa Anda nggak ikutan dalam proses divestasi? Dia bilang. Karena kita ini perusahaan-perusahaan asing dalam kontrak karya harus divestasi kepada pengusaha Indonesia. Kenapa nggak ikutan aja? Dia bilang. Nah itulah akhirnya di mana kita ikut dalam proses biddingnya. Alhamdulillah dipercaya, ya menang.
Dan malah lebih lagi memang dia itu untungnya itu didukung lagi. Financingnya oleh bank-bank dari Korea pada waktu itu. Nah akhirnya kita lihat wah disitulah modal dimana kalau memang cocok dan ada percaya, ada aja gitu. Dan jalannya juga tadi kalau kita usaha gitu ya. Akhirnya masuklah kita ke namanya energi tadi, mulai dengan batu bara. That's how it starts, namanya Indica Energy. Oke. Terus akhirnya pertama kita cari profesional yang untuk menjalankan perusahaan. 2 tahun lah, 2003 sampai 2005 waktu itu awalnya. Terus untuk kita pikir wah udah kita nggak perpanjang kontraknya. Terus akhirnya kita bilang udahlah siapa yang jalanin nih gitu kan. Akhirnya Agus sama itu bilang udah Cat lu jalan gitu kan. Lu aja yang megangin ini gitu kan. Mulailah di situ saya jadi CEO-nya. Ya 2005. 2005 ya? Oktober 2005. Nah dari situ berjalan lah kita. Ya, nah dari 2005 itu saya pegang kendali. Waktu itu kita hanya 30 orang, 40 orang lah yang kerja di Indica Energy ya. Akhirnya by the time of 2010 itu lebih dari 10.000 orang pada waktu itu. Periode dari 2005 sampai 2010. Ya. Nah disitulah waktu multiplikasi dalam waktu 5 tahun ternyata ada yang merhatiin. Yang tadi yang merhatikan itu rupanya the World Economic Forum. Nah disitulah kita juga bangga kenapa menjadi perusahaan Indonesia pertama yang istilahnya menaruh di peta World Economic Forum sebagai the Global Growth Company untuk 2011. Perusahaan pertama di Indonesia. Perusahaan pertama Indonesia yang dinobatkan sebagai the Global Growth. Kebanyakan perusahaan China. Iya. Nah, akhirnya alhamdulillah bangga juga kita kan. Di peta situ ada bendera Indonesia, itu kita. Nah itu yang makanya Indica Energy dapatlah yang namanya the Global Growth Company. Ya. Bersamaan karena yang mengenai ini saya, ternyata saya juga pribadi di-recognize. Di-recognize lah saya menjadi the Young Global Leaders of in 2011, di 2011 pada waktu itu. Gitu, oleh World Economic Forum. Tapi memang istimewa sih. Jadi periode 2005 sampai 2011 itu kan Anda membesarkan aset perusahaan sampai 7 kali lipat. Dari 2,78 triliun sampai menjadi 18,28 triliun. Correct. Itu strategi akuisisi. Itu luar biasa sih. Semuanya, saya nggak pernah mengatakan saya sih. Saya bilang, selalu saya bilang sama semua, mengatakan ini kita. Kenapa kita? Karena ini gotong royong, ini bersama. The building of team. Ya. Bahwa yes lah kodanya saya, tapi pekerjaan itu bersama. Nah, dan yang dimana memang strateginya itu adalah untuk bagaimana to grow. Ya. Nah, to grow itu memang bisa 2 cara, inorganik atau organik, ya kan? Kalau inorganik adalah through M&A, akuisisi, ya, atau organik kita mulai gitu. Nah, nggak semua perusahaan bisa kita tinggal pilihan. Kalau ada choice untuk kita beli atau choice untuk kita akuisisi ataupun kita merger ataupun itu kita lakukan itu karena akan lebih cepat. Tapi kalau memang ternyata di industrinya tidak ada perusahaan yang besar dan kurang dan ini, akhirnya kita mulai dari nol dengan organic growth. Nah, jadi dua-duanya kita lakukan. Tapi mengakuisisi sebuah perusahaan itu kan bukan perkara mudah kan ya, terutama soal sumber daya manusia kan. Iya kan. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi persoalan tersebut? Jadi saya kita mesti lihat ini bahwa setiap perusahaan itu seperti katakan bahwa arwah dari perusahaan itu adalah manusianya. Iya, betul. Right. Nah, yang kita harus perhatikan adalah pertama, saya selalu begini, saya punya kepercayaan think positive dan saya percaya apapun bisa kita lewati dan kita lakukan dan kita bisa bisa melakukannya. Nah, yang penting adalah kerja keras. Saya percaya itu. Dan saya percaya kalau kita kerja gitu ya, kita kerja keras, tiba-tiba itu Tuhan tuh memberikan suatu jalan aja, gitu ya. Nah, dalam proses waktu itu kita bilang, oke, we go through acquisition, manusianya bagaimana, akuisisi ini memang tekniknya adalah manusianya. Nah, di situ ada culture. Kita mesti lihat nih culture-nya bagaimana. Kita mesti melihat di sana individual daripada leaders-nya. Kita mesti ngebaca semuanya. Kita mesti melihat background daripada teman-teman itu semua.
kita mesti melihat pendidikannya, edukasinya, kita mesti melihat konektivitas yang ada dalam sana, kita mesti melihat bisnis prosesnya, bagaimana bisnis proses di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Nah ini hal-hal yang harus kita lihat supaya, dan kita lihat ini sebelumnya, karena kan dalam proses itu biasanya kita lakukan untuk akuisisi, we have a legal due diligence, kita ada financial due diligence, ya kan, kita ada tax due diligence, semua, termasuk mestinya manusianya juga. We have to get access kepada informasi itu. Kita harus map out, kita harus lihat. Karena kebanyakan kita fokus hanya membeli, mengakuisisi, melihatin bukunya, hukumnya, tapi manusianya kadang-kadang ketinggalan. Nah, di sisi lain ini we have to have a team yang melihat ini. Melihat, map out, terus orangnya bagaimana, lalu kita melihat plus dan minusnya. Jadi, basically, a successful acquisition, selain masalah financial dan juga hukumnya, dan merecreate suatu strategi baru ke depannya dengan thorough business plan yang harus kita pikirkan selama 5 tahun ke depan. Kita juga mesti memikirkan siapa yang akan menjalankannya, yaitu sebuah tim, bukan satu tim yang mempunyai kompetensi, background karakter yang berbeda-beda untuk cocok atas industri, culture, dan tujuannya. Anda juga mampu membawa Indika Energi keluar dari situasi yang sangat sulit pada periode 2013-2016 kalau tidak salah ya. Penurunan, anjlok bahkan mungkin ya, anjloknya harga batu bara ya. Anda bisa melakukan turnaround ya. Apa strategi yang Anda lakukan pada saat itu? I always go back to the basic. Ya. Basicnya kan gini, kalau kita bicara melihat sebuah perusahaan itu. Back to basic, pertama kita bicara kalau lagi ada masalah, itu preservation of cash. Cash is king. How to preserve. Nah, dari situ kita mesti melihat kembali. Ya. Balik-balik, simplicity kan adalah cost. Ya. Kita mesti menilai, melihat cost. Terus cost mana yang kita bisa lakukan efisiensi. Cutting cost ya. Efisiensi. Cutting cost. Simple. Lihatin dari situ, cuman memang different. Setiap industri kan punya kompleksitas yang berbeda-beda, ya. Tapi simplicity-nya adalah biaya. Mana yang bisa tetap diturunkan? Jangan sampai juga kita salah. Kadang-kadang kita mau squeezing something, tapi yang sebetulnya tidak perlu di-squeeze. Gitu. Kadang-kadang orang yang paling cepat tuh squeezing namanya pegawai, ya kan? Karena selalu berpikirnya tuh human resource gitu, itu biaya. Padahal kalau buat saya manusia itu bukannya biaya, aset itu investment. Makanya pikiran saya selalu human capital, not human resource, tapi human capital. Supaya mindset saya mengatakan ini suatu investment. Nah, memang setiap investasi nggak berhasil kan, sama juga manusia juga gitu. Ada yang kita invest berhasil, ada yang tidak. Nah one thing is the human. Tapi di sisi lain bisnis proses yang ada, revenue drive-nya gimana, what have you done. Nah, ini kan ada driver revenue, ada driver cost. Untuk driver revenue-nya ini, siapa sih orangnya? Balik ke orang manusia lagi, yang bisa drive ini. Can this person deliver or not? Karena ini adalah kunci kan, karena mendapatkan revenue yang tadi ada. Orang-orang harus cocok dari revenue. Nah balik dari setelah revenue drivers, kita lihat kepada yang namanya tadi biaya. Nah biaya ini kan bicara efisiensi, optimalisasi. Dari sisi operasi bagaimana? Apakah orang-orang yang di sana berjalan melakukannya dengan baik? Apakah prosesnya sudah dilakukan dengan benar? Apakah bisa lebih efisien? Apakah materialnya dalam sini? Jadi we have to go through satu itu. Dari sisi operasi. Lihat lagi dari sisi yang lainnya, ya kan, infrastrukturnya, ya kan. So we have to go. Nah, tetapi hal ini semua harus dilakukan dengan memanage tim. Dari situ akhirnya kadang-kadang kalau kelihatannya sudah memang ini mungkin bisa-bisa juga manusia kebanyakan over invested di dalam manusia. Ya mau we have to let go. Golden second. Golden second. Yang penting buat saya gini, we have to respect. Kita harus memberikan ya apa yang hak daripada teman-teman itu. Malahan saya selalu beri lebih. Ya kan? Tapi kita jangan menganggap ini suatu ini karena we have to still menghormati. Tapi tadi
ini sesuatu yang harus dilakukan. Kalau memang ternyata over the year itu over invested. Dan itu kemudian bisa membalikkan keadaan dari negatif. Dan selain itu, alhamdulillah juga pasti ada rezekinya. Itu paling mungkin amal ibadah ya. Karena kalau nggak Tuhan membantu juga, misalnya harga naik dan segala macam juga nggak ini gitu. Jadi kombinasi. Ya, Anda juga menggaungkan filosofi leadership yang asa ya kalau tidak saya. Jadi saya berpikir waktu itu, kalau if I want to share, saya bilang, apa sih my leadership style, apa sih yang saya inikan gitu kan ya. Iya. Terus saya berpikir seorang pemimpin itu, saya mau seorang pemimpin itu adalah pemimpin asa. Asa itu apa? Itu kan dari harapan. Oke, asa itu harapan. Ya kan, asa harapan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan harapan kepada subordinasinya. Namun, bukan itu saja, harus juga bisa memberikan harapan pada diri sendiri. Karena penting tuh. Karena kadang-kadang when you're on top ya, kalau menjadi seorang leaders, itu you feel lonely loh, sendirian. Karena you cannot share things pada semua kan. So you have to make yourself punya harapan sendiri. Iya, betul. Kalau enggak, kita gimana mau berpikir positif, ya kan? Iya. Jadi kita mesti punya harapan sendiri. Nah, di sisi itulah saya katakan asa. Sebagai seorang pemimpin yang memberikan harapan kepada subordinat dan juga diri sendiri. Nah, asa itu sendiri, ASA, ya kan? Nah, ASA-nya itu, A yang pertama saya katakan adalah authentic. Authentic. Okay. S-nya spiritual. Spiritual, ya. Nah, A-nya lagi adalah agile. Lincah. Agile. Nah, agility, gitu kan? Nah, jadi kalau saya mulai dari A yang pertama authentic itu, saya percaya bahwa be yourself. Jadi adalah if you want to be a great leader, salah satu leadership saya adalah being yourself, menjadi diri sendiri. Kadang-kadang orang selalu ingin menjadi diri orang lain, ngikutin orang. You can learn dengan you learn the different leadership yang ada, gitu kan ya. Belajar dari si ini, si A, gimana leadership style-nya dan segala macam. Namun dari situ itu perlu dilihat kembali bahwa sebenarnya yang paling bagus is your own. Karena gini, setiap manusia itu being authentic ya. Berarti kan being original, being asli, keaslian gitu kan dari seseorang. Setiap orang itu punya proses kehidupan yang berbeda-beda. Proses kehidupan itu yang dimana kehidupan kita itu adalah kehidupan yang selalu membuat keputusan dalam hidup. Ya. Small or big, we make decision. Nah, saya percaya bahwa every time you make a decision, your life change. Berubah tuh. Keputusannya kecil atau besar, your life change. Ya mungkin orang bilang itu katanya garis tangan. Tapi saya lihat itu enggak. Itu adalah suatu proses kehidupan yang Anda buat keputusan kecil dan besar, yang akhirnya jalan itu kehidupan Anda. Itu ada video kehidupan Anda. Nah, itu yang membangun seseorang. So you have your own strength, your own leadership. Of course you have to learn, but be yourself gitu. Okay? Kalau you authentic, you bicara sama orang, itu bicara dengan hati. Kalau bicara dengan hati, itu akan penerimaannya beda. Saya percaya sekali dengan energi positif dan negatif. Kalau ini energinya positif, akan terima energi yang positif juga. Nah, that's the A. Saya katakan authentic. So be authentic leaders. Dan S, the second, is spiritual. Nah, kenapa kata-kata spiritual? Saya percaya sekali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa saya percaya bahwa kita semua memiliki Maha Kuasa. Ya. Nah, di sisi itu, kalau kita bicara agama, kita diajarkan what is good, what is bad. Bicara good qualities, apa yang namanya baik. It's called the values, nilai-nilai. Ya kan? Saya merasa bahwa seorang pemimpin harus mempunyai value system. Harus ada. Itu sama kayak membangun sebuah perusahaan, harus ada nilai-nilai perusahaan itu, karena itulah menjadi fondasi. Nah, balik kepada ini, leaders juga harus mempunyai namanya values. Values-nya bisa beda-beda kok. Itu masalah what you believe. Yang lahir dari tadi authenticity tadi, lahir kepada spirituality ini yang menimbulkan mana menjadi values-nya. Saya percaya itu. Jadi what is right, what is wrong, begitu ya. Nah itu makanya saya katakan spiritual leadership.
Yang ketiga adalah agility. Itu kata-kata dari dua kata yang di otak saya keluar when I talk about agility. Kan kalau bahasa Indonesia mungkin gesit lah ya, Iya, bagaimana lincah. ya, lincah gitu ya. Tapi it comes from two things, adaptive dan inovatif. Yep. Gitu. Itu being agile. Yeah. Leaders itu sekarang apalagi harus bisa beradaptasi. Ya, being agile, keadaan sekarang external factors berubah-berubah. Kayak sekarang ini pandemi, Iya. nggak pernah kepikiran. Itu kan you have to adjust everything. Ya, you have to be adaptive terhadap situasi kondisi inovatif. dan inovatif. Supaya memikirnya out of the box. Yep. Keluar dengan ide-ide gitu. Nah, jadi that's what I believe in, what I call as asa. Yes. Seorang pemimpin yang memberikan harapan. Itulah yang membuat Indika Energi dari sekitar 30 karyawan sampai menjadi 10.000 lebih sekarang. 10.000 sekarang itu kalau bicara directly mungkin 10.000 lebih, tapi kalau bicara indirect secara bicara kan dalam satu mindset itu aja bisa 15.000, 20.000 orang. Jadi kalau kita bicara ada indirectnya tuh mungkin we are talking about mungkin 40 ribuan, ada 30 ribu lah. Tadi Anda bicara values. Kalau values di Indika Energi, seperti apa Anda tanamkan kepada? Baik, this is buat saya sangat, I'm very passionate about this. Yeah. Ya. Karena saya percaya bahwa tadi, kalau bicara juga tadi akuisisi ya, culture-nya berbeda-beda. Apa sih yang menjadi garis benang merah yang bisa menyatukan? Karena kan kayak di grup kita tuh ada perusahaan yang namanya industri batubara, ada yang shipping, ada yang APC, ada property, ada yang macam-macam gitu industrinya. Culture-nya pun bisa beda-beda. Iya. Nah, bagaimana memayungi itu semuanya? Saya percaya itu yang mengikat kita semua itu our values, our value system. Ya. Makanya saya katakan value itu adalah fondasinya. Ya. Jadi kalau when we make a perusahaan tuh selain visi dan misi, we need to talk about the values supaya semua mempunyai value system yang sama. Kalau value system sama bisa kerja sama. Enggak. We define this in 2005 waktu awal, dari awal. Waktu itu 5, sekarang saya buat 6. Sekarang kita ada 6. Tadinya 5 nilai. Nilai. Tadinya 5, jadi 6. Yang pertama itu adalah Integrity, sorry. Yes. Karena penting sekali. Jadi pertama integrity, yang kedua itu adalah teamwork. Yeah. Yang kedua itu unity and diversity. Unity and diversity. Nah, asalnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, gitu. Yang ketiga teamwork, tapi bahasa awal itu dari gotong royong. Karena we were trying to find bahasa yang cocok dengan gotong royong, tapi nggak ada nih bahasa Inggrisnya. Karena gotong royong itu dalam. Karena hanya selain bukan saling membantu, tapi juga dengan hati ikhlas, ya, bergotong royong. Nah, itu teamwork akhirnya kita keluar bahasanya. Yang keempat adalah achievement. Yang kelima adalah social responsibility. Ya, so 5. Tapi akhirnya sekarang we add one more, agility. Jadi agility. Yes. So now 6 values di dalam kita. Nah, jadi kita pengen bahwa kita dalam berbisnis, kita dalam berusaha, kita mau punya integrity. Ya, karena penting sekali. Gitu. Nah, lalu kita mau memiliki yang tadi, Bhinneka Tunggal Ika, unity diversity, bahwa beda gender, beda agama, beda semua itu adalah kekuatan. Beda pemikiran itu adalah kekuatan. Ini menarik nih, beda pemikiran itu adalah kekuatan. Kenapa? Saya percaya itu. Jadi karena setiap orang mempunyai tadi historical hidup yang berbeda-beda, punya melihat perspektif yang berbeda-beda. Nah, di sini penting sekali yang kita tanamkan bahwa dalam rapat misalnya, silakan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Itu keren, bagus. Dan kita harus saling menghormati perbedaan itu. Nah, disinilah setelah itu, kalau sudah keluarkan pendapat-pendapatnya, kita harus meruncing. Ya kan? Bagaimana akhirnya menjadi satu keputusan. Keputusan yang dibuat dengan perspektif yang berbeda-beda untuk menjadi satu keputusan, itu adalah sangat
sangat baik. Tambah banyak perbedaan dalam pemikiran yang akhirnya satu. Jadi tadi berbeda-beda boleh, asal menjadi satu akhirnya. Menjadi harmoni ya. Harmoni. Itu powerful. Ya. Powerful. Karena kita melihatnya dalam beda perspektif. Gitu kan. Gitu. Nah jadi itu yang the values of Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita inikan. Gitu. Nah itulah yang dikatakan unity in diversity. Nah setelah itu terjadi kita harus teamwork, bergotong royong, melakukannya. Belum tentu kita semua pintar, tapi kalau kita mengumpulkan kekuatan, karena semua manusia kita nggak ada yang perfect, ya kan? Tapi bila mana strength itu dikumpulkan, bergotong royong, bersatu, powerful lagi itu. Jadi mengerjakannya secara bergotong royong atau teamwork. Dengan itu kita percaya we can create achievement, which is the next nilai. Achievement itu adalah of course dalam business profitability. Achievement itu adalah kita bekerja dengan baik, kita bisa melakukan project untuk finishing the project on time, ya atau earlier, gitu kan. Ini achievement dan kejayaan tuh achievement juga bisa dicapai oleh individu over the process. Gitu. Small achievement, a big achievement. Nah, itu yang the fourth value. Terus sudah dapat untung dalam perusahaan, jangan lupa social responsibility. Kenapa? Kita nggak hidup sendiri. Betul. That's why ada IDIKA Foundation itu. Yes, tapi juga bahwa kan saya percaya bahwa kita boleh ngomong banyak izin nih. Wah, ini kalau buat tambangan ada IUPK lah, ada izin itu, izin ini, izin lokasi, izin. Yes, that's the legal form of izin. Tapi izin yang paling powerful yang harus kita miliki adalah izin sosial. Which is tadi kan, kalau kita being social responsible, bisa dekat dengan masyarakat, dengan itu di mana tempat kita beroperasi, bisa berkontribusi terhadap namanya bangsa, itu akan menjadi izin sosial yang sustainable. So sustainability of the company, kuncinya being social responsible. That's the fourth value. Kalau yang ke-6, that's the agility. Yang tadi saya katakan bagaimana bisa beradaptasi dan berinovasi. Karena itu juga perlu, apalagi zaman sekarang. Teknologi so fast. Tadi Anda sempat sebut Anda membaca satu buku. Anda kan termasuk orang yang gemar membaca bukunya. Kalau dibilang gemar banget sih enggak, tapi suka. Tapi ini one book that I becomes yang selalu, ya mungkin it becomes what I am now, or what I'm going through now, gitu kan ya. There's one book, betul, which is, ada berapa buku, cuma satu buku ini menarik. Ada. Namanya Halftime. Halftime. Bob Woodward ya, kalau tidak salah. Ya, Halftime ini, ya, that's correct. Jadi bukunya menarik. Itu saya tahunya juga gara-gara saya ada CEO Forum di Singapura. Waktu itu sebuah konsultan itu ngadain Global CEO Forum, diundang tapi nggak besar lah, 6 orang, 8 orang waktu itu. Kita saling sharing. Nah pada waktu itu saya sharing juga bahwa ini saya lagi dalam proses transition, ini bagaimana leadership change ke depan. Nah dari situ saya lagi mikir mau what do I want to do, gitu kan. Nah salah satu CEO di situ bilang, hey, why don't you read the book called Halftime, dia bilang. Coba deh bacain. Memang dia bilang maybe ada spirituality-nya, tapi dalam konteks more, tapi baca di sisi leadership-nya, bicara apa tujuannya, dia bilang itu. So I read that book. Ya. Nggak tebal-tebal sekali sih, tapi maknanya bahwa dia katakan halftime itu kan adalah di tengah-tengah. Kalau kayak main bola tuh babak pertama, babak kedua. Ini halftime. Nah halftime itu kayak masa istirahat gitu kan istilahnya. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa kehidupan itu biasanya ada babak pertama, babak kedua. Di dalam babak setelah Anda menjalankan, kalau di mana mulai Anda berpikir mau ngapain, berpikir mau apa, itu mungkin ada bilang midlife crisis, ada yang bilang apa, ini mungkin half time. Yes, mean you're thinking what's next in your life. Yang dikatakan di situ bahwa mungkin dalam babak kedua kehidupan manusia, selain materi, karena biasanya kalau pas muda kerja mau sekolah itu kerjaannya pengen dapat kerja, materi, ingin kaya atau segala macam gitu. Tapi next itu bicara adalah
lebih what can you do to society. Signifikansi ya. Signifikansi, Yeah. betul. The impacts that you can actually contribute to the life. Supaya when you pass, nantinya dipanggil, what do you want people to remember you by? Oke, betul. Nah, jadi di sisi itu. Jadi itu yang membuat, wow, saya berpikir itu. I was 48 pada waktu itu, kalau nggak salah. Saya when I read that book, 48, 49 years old. Sekarang sudah 51 ya. Sekarang 51. Anda lahir Saya lahir di tahun 70. 70 ya, 17 Maret ya. 16. 16 Maret. 16 16 Maret 1970. Oh, sekarang sudah 51 betul. 51. Sudah ya di babak kedua. Babak udah, jadi ini udah di babak keduanya gitu kan, selama dan nah, makanya I'm thinking what should I do gitu kan. That's my part. Keren sih. Ya, What's jadi, next for me? What should I do? Gitu. ya. Ya. Dan I have been looking for it gitu. I've been looking for it, dan ya kalau ngomong per hari ini ya bicara apa yang ada. Nggak tahu Anda dengar bahwa one part of my life now, saya berpikir salah satu panggilannya mungkin melayani. Iya, sure. Ya. Nantinya melayani apa? That was the question. Waktu kita terjadi 98, unfortunately waktu itu kan mungkin terlalu euforia, yang akhirnya terlupakan sesuatu preservasi yang kita lakukan. Apa? Itu budi pekerti. Jadi kita harus tanam terus nih values ini. Terus digaungkan. Terus, harus. Karena ini prosesnya panjang, never ending story.